Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana caranya membuat sebuah kuis menggunakan Google Formulir. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe channel saya dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video menarik yang terbaru dari channel saya. Nah, jika sudah, mari kita mulai langkah-langkah membuat kuis menggunakan Google Formulir. Langkah pertama, silakan kalian buka browser. Terserah bisa menggunakan Google Chrome atau Mozilla atau yang lainnya. Di sini saya menggunakan Google Chrome. Nah, setelah membuka Google Chrome, bisa kita membuka sekarang Google Drive. Kemudian kita pilih yang login Google Drive. Kemudian kita masuk menggunakan email, email yang kita punya. Setelah masuk, maka nanti pada Google Drive tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk membuat Google Formulir, kita klik baru di sini atau new yang ada tanda plusnya. Kemudian kita pilih lainnya yang ada di bawah sendiri. Kemudian kita pilih Google Formulir. Ini ada di bagian paling atas. Nah, seperti inilah tampilan Google Formulir, Pada bagian formulir tanpa judul ini kita bisa ganti dengan kalimat atau kata-kata sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya di sini saya akan menuliskan kuis matematika. Nah, pada deskripsi formulir di bawahnya ini akan saya isikan isilah identitas dengan lengkap dan benar sebelum mengerjakan kuis. Nah, kenapa ini kita pertama harus menuliskan identitas? Itu sudah jelas ya, karena nanti kalau misalnya pekerjaan tidak ada namanya atau tidak ada nomor absennya atau dua-duanya, itu nanti kita akan kebingungan karena banyaknya anak, ini tugasnya punya siapa? Karena tidak mungkin kita menanyakan satu-satu, ini tugasnya siapa ya? Ini pekerjaan siapa ya? Nah, untuk itu, maka pada bagian pertama ini kita harus menanyakan nama siswa, bisa nama saja atau nama lengkap. Nah, pada pilihan jawaban di sini ini kita pilih yang jawaban singkat. Jadi nanti anak menuliskan nama lengkapnya sendiri-sendiri. Kemudian pada bagian ini wajib diisi, Setelah itu kita tambahkan lagi soal berikutnya. Yang kedua ini dengan cara mengklik tanda plus atau tambah pertanyaan. Untuk pertanyaan kedua ini kita tanyakan nomor absen. Nah, untuk pilihan jawabannya bisa kita gunakan jawaban singkat lagi, jawaban singkat seperti ini. Kemudian jangan lupa ini juga wajib diisi, karena identitas itu nanti yang akan memudahkan kita melihat hasil atau siapa saja yang sudah mengerjakan kuis. Nah, nanti setelah ini kita akan membuat bagian kedua. Bagian kedua ini adalah bagian yang berisi pertanyaan-pertanyaan pada kuis,
supaya terpisah antara bagian identitas dan bagian soal-soal, itu kita bisa membuka atau mengeklik tanda yang seperti sama dengan ini ya, atau tambahkan bagian. Nah, di sini nanti akan muncul bagian 2 atau section 2. Kemudian pada bagian tanpa judul ini kita berikan instruksi kerjakan soal di bawah ini. Kemudian pada deskripsinya klik kirim atau submit setelah selesai mengerjakan. Nah, kemudian kita tambahkan soalnya, terserah mau membuat berapa soal dengan cara mengeklik tanda plus di sini atau tambahkan pertanyaan ya. Nah, misalnya pertanyaan nomor 1. Di sini kita bisa mengetik langsung soal yang akan kita buat, misalnya hasil dari 9 ditambah 12 adalah. Nah, pada pilihannya kita buat saja pilihan ganda semua. Untuk opsi yang pertama, misalnya jawaban yang A adalah 18. Kemudian untuk menambahkan opsi, kita klik pada bagian tambahkan opsi. Ya, di sini tambahkan opsi kita klik. Yang B 19. Tambahkan opsi lagi, kita klik C 20. Kemudian yang D 21. Nah, seperti ini. Kemudian jangan lupa, supaya anak-anak tidak lupa atau ada nomor yang terlewat, kita pilih wajib diisi. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi soal. Nah, selain kita bisa menulis langsung soal-soal pada Google Formulir, kita juga bisa melakukan copy paste dari soal-soal yang sudah dibuat sebelumnya. Misalnya di sini saya sudah punya soal. Nah, di sini kita blok, kita pilih, kita blok soal yang akan kita gunakan. Soalnya saja, jangan sama pilihannya ya. Ini kita copy. Kemudian kita kembali ke Google Chrome. Pada halaman Google Formulir, kita pastekan pada pertanyaan. Nah, di sini kita paste. Nomornya ini kita sesuaikan ya. Karena tadi nomor 1, berarti sekarang nomor 2. Nah, kemudian untuk pilihan jawabannya itu juga bisa kita pilih dari soal yang tadi kita buat dengan cara copy paste. Nah, caranya ini pilihan jawabannya kita blok semua dari A sampai D. Kita blok. Kemudian kita copy. Kembali lagi ke sini. Tinggal kita klik kanan pada bagian opsi 1. Kemudian pilih paste. Nah, maka secara otomatis akan muncul pilihan A, B, C, D secara berurutan. Ya, jangan lupa di sini pertanyaan wajib diisi. Nah, yang ketiga, di sini misalnya saya ingin membuat pertanyaan tapi berupa gambar. Nah, caranya bagaimana? Kalau misalnya di sini saya punya gambar, misalnya saya mau memasukkan soal nomor 8, ini kan berupa gambar. Kalau misalnya kita langsung copy paste, ini tidak bisa. Nah, supaya bisa bagaimana? Ini harus kita print screen terlebih dahulu. Caranya dengan memencet tombol PRTSC pada keyboard ya.
kemudian kita buka aplikasi Paint. Setelah itu kita pilih paste. Nah, akan ada tampilan seperti ini yang tadi kita tangkap layarnya. Kemudian kita pilih bagian mana yang akan kita pakai. Di sini saya ambil soal nomor 8, tapi cuma gambar dan soalnya saja atau pertanyaannya saja. Ya, kemudian kita pilih crop. Setelah itu kita simpan, misalnya di picture soal nomor 3. Kita simpan, kemudian kita kembali lagi ke halaman Google Formulir. Kita pilih ya, pada bagian ini ada gambar seperti album, kita klik. Kemudian kita unggah foto yang tadi ya, dengan cara mengklik cari. Kemudian kita cari di mana tadi kita menyimpan filenya ya. Nah, ini dia. Tinggal kita open, tunggu sampai proses selesai, maka akan otomatis masuk ke soal. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian atasnya ini nomor 3, silahkan berikan perintah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, seperti ini. Kemudian untuk opsi jawabannya kita bisa melakukan copy paste lagi. Tapi kalau misalnya urutannya A, B, C, D seperti ini bersebelahan, maka kalau kita copy paste hasilnya akan seperti ini. Misalnya ini kita copy, kita pastekan di sini. Nah, hasilnya juga akan bersebelahan. Ini tidak bisa kita pakai ya. Jadi kalau misalnya pilihan atau opsi jawaban yang kalian punya itu bersebelahan seperti ini, itu lebih baik kita tuliskan manual saja. Misalnya di sini opsi 1 A-nya 15, B-nya 21, yang C 27, dan yang D 28. Atau kalau misalnya seperti tadi ya, pilihan jawabannya itu A, B, C, D urut dari atas sampai bawah, ini bisa langsung kita copy, kemudian kita pastekan di sini. Itu maka nanti akan secara otomatis pilihan A, B, C, D tertera di sini urut ya. Jangan lupa ini pertanyaan wajib diisi. Nah, supaya nanti penilaiannya gampang, di sini saya kasih satu lagi. Soal nomor 4. Kita bisa melakukan copy paste ya, seperti ini. Saya ulangi lagi. Misalnya saya pakai ini. Soalnya saja pertama kita copy. Kemudian kembali lagi ke sini, kita pastekan pada bagian pertanyaan. Nah, ini bukan nomor 17 tapi nomor 4. Kemudian kita kembali ke soal yang sudah kita siapkan. Kita copy pilihan jawabannya. Setelah itu kita kembali lagi ke sini. Pada bagian opsi kita klik kanan, langsung kita paste. Nah, seperti ini. Akan otomatis muncul pilihan jawaban dari A sampai D secara urut. Jangan lupa ini pertanyaan wajib diisi. Nah, kalau sudah, bagaimana caranya membuat ini menjadi sebuah kuis? Nah, caranya kita geser ke paling atas ini ya. Ini ada tombol setelan atau pengaturan yang gambarnya seperti gear. Di sini kita klik ya. Kemudian kita pilih pada bagian kuis. Nah, ini harus diaktifkan. Jadikan ini sebagai kuis.
Nah, pada bagian responden dapat melihat, ya, ini bisa kita centang semuanya. Nanti berarti pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, dan nilai poin yang anak-anak dapatkan itu berapa, anak-anak bisa melihat. Tapi kalau misalnya di sini siswa hanya boleh melihat nilai poinnya saja, berarti yang dua ini kita hilangkan. Atau kalau misalnya supaya anak tidak bisa melihat nilainya, kita hilangkan centang pada nilai poin. Tapi di sini saya contohkan supaya anak bisa melihat nilai setelah mengerjakan. Ya, kemudian kita simpan. Nah, kemudian setelah itu, sebelum ini kita bagikan kepada anak, ya, kita harus membuat kunci jawaban. Bagaimana caranya? Kita klik pada soal nomor 1. Nah, ini. Kemudian kita pilih kunci jawaban. Nah, soal nomor 1 hasil dari 9 tambah 12. 9 tambah 12 berarti 21. Kita klik yang D. Nah, maka di sini akan ada tanda centang. Ini artinya jawaban yang benar atau kunci jawaban. Nah, di sini pada poin itu kita ganti dengan, karena saya membuat 4 soal, berarti 100 dibagi 4. Berarti poin tiap soal adalah 25. Kemudian kita klik selesai. Nah, lakukan hal yang sama untuk soal nomor 2. Klik dulu soal nomor 2. Nah, kemudian kita pilih kunci jawaban. Kemudian kita buat mana jawaban yang benar, atau poinnya dulu juga bisa, karena poin tiap soal sama yaitu 25. Kemudian kita pilih jawaban yang benar, yang merupakan contoh himpunan kecuali, yang jawabannya yang C. Ya, sampai pastikan ada tanda centang. Kalau belum ada tanda centang berarti kalian belum membuat kunci jawaban. Jangan lupa klik selesai. Kemudian soal nomor 3 juga kita buat kunci jawabannya. Klik soal nomor 3. Kemudian kunci jawaban. Di sini poinnya adalah 25. Ini ya, 25. Kita masukkan, kemudian jawabannya di sini kita masukkan. Misalnya pilihan jawabannya adalah 21. Kemudian kita klik selesai. Nah, terakhir soal nomor 4. Kita klik, kita beri kunci jawaban dengan skor di sini atau poin 25. Dan kita pilih jawaban yang benar, yang C. Kita pilih selesai. Nah, di sini kita sudah selesai membuat soal kuis dengan menggunakan Google Formulir. Sekarang bagaimana caranya supaya anak-anak ini bisa mengerjakan soal ini? Nah, untuk mengerjakan soal ini tentunya anak-anak harus tahu linknya, ya. Bagaimana cara membagikan linknya? Kita pilih di sini ada tombol kirim, ya, kirim atau send. Kita klik, ya. Tombol kirim ini ada di sebelah kanan pengaturan, ya, sebelah kanan pengaturan yang seperti gear ini, tombol kirim kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang tengah. Di sini ada kirim melalui email, bisa tautan, atau ini ya, melalui blog. Tapi kita pilih saja yang tengah, yang ini. Kemudian kita perpendek URL supaya tidak terlalu panjang. Kemudian kita pilih salin. Ya, kalau sudah ini bisa kita close. Nah, kita bagikan linknya. Di sini saya menggunakan WhatsApp. Ya, bagikan ke grup anak-anak. Di sini kita tinggal pastekan link yang tadi. Kita juga bisa memberikan instruksi, klik link di atas untuk mengerjakan kuis. Kemudian kita kirim. Nah,
sampai sini berarti kita sudah selesai membuat link yang akan dipakai anak untuk mengerjakan kuis. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana tampilan kuis yang sudah kita buat ya, jadi nanti anak-anak kalau mengklik link ini akan muncul tampilan seperti ini. Nah, tampilannya seperti ini. Ini beda dengan tadi yang kita buat. Kalau yang kita buat tadi di sini ya, ini bagian 1 dan bagian 2 langsung terlihat ya. Bagian 1 ini yang berisi identitas dan bagian 2 yang berisi soal itu langsung terlihat semuanya. Tapi pada bagian yang dilihat oleh siswa dengan cara mengklik link ini itu berbeda dengan kita. Nah, di sini siswa harus mengisikan nama lengkap dan nomor absen dulu. Misalnya di sini mengisikan nama tutorial. Kemudian klik berikutnya. Nah, di sini belum bisa. Kenapa belum bisa? Karena anak belum mengisi nomor absennya. Di sini ada keterangan pertanyaan ini wajib diisi ya, misalnya absennya 1. Nah, ini baru bisa klik berikutnya. Nah, itulah kenapa tadi saya minta untuk selalu mengaktifkan tombol wajib diisi supaya tidak ada satupun pertanyaan yang terlewat atau tidak diisi oleh siswa, khususnya pada bagian identitas, karena itu sangat penting ketika melihat hasil rekapan dari pekerjaan peserta didik. Nah, kemudian setelah selesai mengisi bagian identitas, maka siswa otomatis akan dilanjutkan ke bagian kedua, diarahkan ke bagian kedua yang berisi soal-soal. Nah, di sini nanti akan mengerjakan soal misalnya 9 tambah 12 hasilnya 21. Tinggal diklik. Kemudian nomor 2 yang merupakan contoh himpunan kecuali, jawabannya yang C. Terus misalnya ini nomor 3 jawabannya misalnya 15. Dan yang nomor 4 merupakan contoh himpunan kecuali, oh ini yang C. Kalau sudah selesai ya, klik tombol kirim. Nah, di sini karena tadi saya mengaktifkan siswa dapat melihat nilai ya, maka kalau sudah selesai mengklik kirim, di sini ada tombol lihat skor. Nah, maka akan terlihat skor yang diperoleh. Nah, di sini peserta dengan nama tutorial dengan nomor absen 1 itu mendapat nilai 75 ya. Poin total di sini 75 dari 100, berarti poin yang didapat adalah 75. Seperti itu. Ini bisa dilihat di bawahnya. Nomor 1 25 dari 25 berarti benar. Nomor 2 25 dari 25 berarti jawabannya benar juga. Nomor 3 0, oh berarti ini tadi yang jawabannya salah, maka nilainya 0. Dan untuk nomor 4 nilainya juga 25. Jadi ada 25 tambah 0 tambah 25 tambah 25 hasilnya adalah 75. Jadi nilai yang didapatkan oleh siswa bernama tutorial ini adalah 75. Jadi dengan membuat kuis menggunakan Google Form ini, kita tidak perlu lagi mengoreksi jawaban siswa satu per satu. Nah, bagaimana kita bisa melihat hasil pekerjaan siswa ya? Kita kembali lagi pada bagian Google Formulir kita ya. Di sini saya ganti dulu kuis matematika. Nah, di sini ketika sudah ada siswa yang mengerjakan tadi ya, di sini pada bagian respons ini sudah ada 1. Nah, kita bisa lihat. Nah, ada 1 tanggapan.
ya, ada 1 tanggapan. Bisa dilihat juga individualnya. Ini nama tutorial itu mendapat nilai 75. Ini yang akan tampil pada bagian Google Formulir milik kita. Kalau bingung nanti misalnya kita ini sudah tertutup, nah di sini pada Google Drive kita bisa buka lagi yang tadi namanya kuis matematika. Kita klik 2 kali. Nah, pada bagian respons ya, ini sudah ada 1 respon karena tadi ada siswa yang mengerjakan 1 orang. Ini adalah tampilan milik kita, tapi akan berbeda dengan tampilan anak. Kalau tampilan anak, tampilannya seperti ini. Misalnya ada anak lagi yang mengerjakan kuis. Klik. Nah, ini harus mengisikan nama lengkap. Misalnya ABC, nomor absennya 2. Berikutnya pilihan jawaban 21, C, 27, C. Kemudian kirim. Maka di sini pada Google Form milik kita, nah ini responnya akan otomatis berubah menjadi 2 ya, akan berubah menjadi 2. Kemudian kalau misalnya kita ingin mendownload hasil tanggapan siswa atau nilai siswa, kita bisa klik pada bagian respon ini di sini. Kemudian kita klik tanda plus yang ini, membuat spreadsheet. Kita klik, kita pilih buat spreadsheet baru ya, yang ini buat. Nah, akan ada spreadsheet tampil seperti berikut. Kemudian kita download ya, di sini kita download saja. Pada bagian kita pilih file, kemudian download, pilih yang Microsoft Excel. Nah, ini dia sudah terdownload. Mari kita buka. Nah, jika ingin mengedit, silakan pilih enable editing. Nah, di sini supaya urut ya, supaya urut kita urutkan berdasarkan nomor absen saja. Jadi pada bagian nomor absen ini berarti yang D, ini kita blok, kemudian sort ya, pilih sort and filter, kemudian pilih yang dari A sampai Z, kemudian pilih yang expand the selection ya, supaya nanti pada bagian yang lain di sini ada nama, ada jawaban yang dipilih itu juga ikut berubah sesuai dengan nomor absennya. Di sini kita sort. Nah, seperti ini. Maka nanti akan urut sesuai dengan nomor absen 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian untuk melihat nilainya atau skornya berarti ada di sini. Berarti nomor absen 1 dengan nama tutorial nilainya adalah 75. Untuk absen nomor 2 dengan nama ABC nilainya juga 75. Nah, seperti itulah tutorial bagaimana cara membuat kuis menggunakan Google Formulir. Dari awal sampai akhir kita mendownload rekapannya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Jangan lupa ketik like, jangan lupa klik like dan bagikan kepada teman-teman kalian
supaya teman-teman kalian juga bisa memperoleh ilmu yang kalian dapatkan. Sekian yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih.